Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan mu'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Ngacir. Al-waqtu iyahu falyatafaddal mashkura. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagu mundur dulu. Mangga udah. Sorry ya. Teman-teman gas. Bila Israel jasa terbujur seluruh tubuh akan sekujur badan kan. Alhamdulillah cari gaya semua ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam makan otak-otak. Yang jawab salam bapak-bapak belum begitu kompak. Insya Allah nanti kalau jawabnya kompak kreditannya lunas. Aminnya kenceng benar banyak. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya juga belum begitu kompak. Nanti kalau jawabnya kompak mudah-mudahan suaminya nambah. Amin. Nambah ganteng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil أو أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الناس بدعاء الخير فإنك لا تدري من أي فهم يقبل أو أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, para alimil ulama, bil khusus orang tua kita, akhinal kiram, bapak niman sekeluarga selaku sahibul musibah, dan juga adekku Bapak Aji Budi Santoso ya. Darbaji, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mentarbiahkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan juga kepada guru-guru kita yang di depan, saya nggak bisa menyebut atu beratu ya, namun tidak mengurangi hormat saya kepada para alimul ulama. Mudah-mudahan insya Allah ilmunya manfaat dunia akhirah, amin ya robbal. Dan juga kepada tamu dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke yang hadir di sini, mudah-mudahan ini menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir anaknya Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan cepat pada kuliah, biar cepat pada nikah, insya Allah bisa pergi Mekah Madinah, mudah-mudahan bisa tawaf di Ka'bah, mudah-mudahan bisa nginep di Muzdalifah, pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah, insya Allah rumahnya mewah, anaknya nggak suka jual gabah, mudah-mudahan anaknya dilamar Pak Lurah, insya Allah namanya Markonah, insya Allah jadi ustazah, matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita
manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang tidak bisa diganti-ganti, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabiyyin. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah, padahal ngacir udah ngedengar. Ya Allah, orang Ciganjur pada ngomong kabeh ya. Baru kali ini saya baca Quran dipelototin sama aki-aki ya. Ya Allah, mohon maaf tahadus binimah Bang Haji, saya tahadus binimah, saya menghibur. Mudah-mudahan insya Allah Allah kasih kesabaran buat kita semuanya. Ya Robbal, jawab barang-barang biar dapat syafaat insya Allah. Setelah kita baca mudah-mudahan dijawab dengan Allah, nanti di yaumul akhirah dapat syafaat. Amin ya Robbal, ya Robbal. Wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini insyaallah nanti di yaumul akhirah barang-barang Ciganjur, Jakarta Selatan, Kak. nanti di yaumul akhirah. Amin ya Robbal. Gang Nila di daerah Ciganjur, Jakarta Buat Selatan. suami kita, buat istri kita, buat anak kita, bareng-bareng sholawat Jakarta biar Selatan, dapat Kak. syah. Tulis aja Gang Nila, udah langsung ke arah sini. Saya coba mau, ya saya coba dulu baca sholawat bareng ya Pak Bu. Tuh. Nadanya yang biasa kayak di TV-TV, Masya Allah. Sekali lagi biar bareng ya, nanti baca Allahumma sholli wa lim ala sayyidina wa maulana Muhammadin agama fi'il salatan bidang ikan bandeng, ikan percuma ganteng, percuma burung gelatik, ikan Maaf, lagi disenggolin sama yang jalan kaki ini, pejalan. percuma. Soalnya ngerekodnya di ujung ini. Berbicara tentang ceramah paling susah adalah ceramah mati, karena yang hadir belum pada sama kayak yang masalah mati itu hak prerogatif Allah, karena ayatnya sudah jadi di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 16. You understand? Iya saja biar cepat. Ini sadari udah nyampe belum? Nih ibu-ibu ceramahnya ini yang panjang apa yang pendek? Pak, Pak, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang ibunya minta yang panjang. Ceramah, insya berbicara kematian ayatnya sudah jadi, betul? Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 16. Understand? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Ustadz Munawir Ngacir. Suaranya masih lumayan ya Pak. Ya begini-begini dulu mantan juara Kori Pak. Bu, juara RT. Pesertanya 100 nggak datang 99. Nah kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ini mau tak malu takut salah, mau tak fa'alun takut salah, karena jarang tiba fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salatu Ntar ini saya lagi di sini. Itu dari file manager Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, oh, ini kalau ngaji serius pada kagak mau ya. Baru sebentar baik udah ngantuk, apalagi ngaji cider ya. Udah cider lagi ya Allah. Orang sono bukan orang sini. Insya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Inilah falqul kalau saya dulu sekolah di madrasah. Dia ini kan langsung tinggal buka aja kalau misalkan file. Waktu saya sekolah di Langsung SR. download. Mengirim ke. Nah, kalau saya ngomong SR terus dua ya. Ya Allah. Ini Qul adalah fi'il amar. Di dalam kitab Bang Ao kirim ke Ojal. Ojal Al-Jurumiyah, kalau fi'il amar itu wal amru majzumun abadan. Tapi kalau misalkan di dalam kitab Amsilatut Tasyrifiyah, kalau ditasrif, itu kode ya. Nah, ditasrif apa kagak? Oke masternya. Lah kagak. Begini nih bunyinya. Bisa ada di Qala manajernya yaqulu dia. qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Qul Enggak. la Ada di taqul manajer aja. maqalun, understand? Kalau yang belajar bahasa Inggris ngerti nih. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan cuma 3. Yes no. Iya Ustadz Munawir Ngacir. Lah iya, ada namanya bentuk past tense, past participle, you understand? Intinya sendiri. Ya Allah. Kalau di dalam bentuk grammarnya, kalau misalkan verbnya itu cuma 3. Contoh yang beraturan. Contohnya write it. You understand? Itu kalau bahasa Inggris. Kan munasib di rumah. Qolanya ono qaulan wa maqalan fa waqa wa dzaka maqu qul la taqul maqalun. Ibu-ibu mau jawab kencang takut salah. Saya tahu itu. Ini kalau ngaji begini, mak 5 menit aja udah pada ngantuk Pak. Saya udah survei membuktikan. Apalagi ini seumuran saya Pak. Percaya nggak Pak ini seumuran saya Mama? Nggak percaya? Saya buktikan nih. Kalau jawab berarti seumuran saya Pak. Sungguh aneh. Tuh kenyataan seumuran saya Pak. Ya ampun. Lah Mama lagu apa aja apa? Ya Allah nggak percaya nih Pak, saya coba lagi, apalagi lagu India. Nih saya coba.
tujidika tu jana. Percaya enggak Pak? Ya Allah, alhamdulillah. Qul, katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, ini adalah kalimat fi'il. Kalau fi'il pasti ada fa'ilnya. Lafal fa'il yang mana? Yaitu mustatir takdiruhu anta. Understand? Yes. Udah iya saja biar cepat urusan. Enggak? Lagi syuting itu baru prolog dulu. Ini baru pembukaan 2. Belum sampai pembukaan 9. Lah 9 lahiran dong. Ya Allah. Qul, katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu farro yafiru. Orang kalau sudah umur 70 tahun 80 tahun ditawarin mati juga tetap enggak mau. Ada yang mau ditawarin mati? Mana orangnya? Padahal fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian pasti bakal ketemu. Mau orang miskin bakal mati, mau orang kaya bakal mati, mau jadi artis, mau jadi kiai, mau jadi munawir, bakal mati. Makanya mati, masya Allah, dijelaskan di dalam Asy Al-Imam Al-Busairi mengatakan begini, kam min sahihin matat min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa ada sebab. Betul? Mudah-mudahan Pak Haji, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran, amin. Amin. Nah kemudian ketika kita mau ngumpet ke rumah mertua, namanya kematian bakal ketemu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ila mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Ini mau salah sun takut disun, mau salah sin takut salah, ya nggak? Ya Allah, apabila anak cucu Adam meninggal, semuanya terputus. Ya. Semuanya terputus. Ila bisalatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama nih, perhatikan nih, yang jarang-jarang di abah ngaji di jarang kayak saya nih ya. Pertama, al amalu, yang pertama sodakotin jariyatin, yang suka ngeluarin Jakoh. Saya terakhir ketika ketemu dengan Po Alpa waktu saya di Facebook. Facebooker. Jadi antep saya berapa sama beliau 2 tahun, alhamdulillah. Makanya begitu kedengeran dia cerita sama saya, Ustaz. Nah saya mah bukan Ustaz, saya mah datangnya saya bisa ilmu sedikit Po Alpa. Iya, begitu cerita nanya ke saya, Pak Ustaz, kalau saya ngasih begini apakah saya nanti akan mendapatkan pahala? Seorang Alpa, bukan kiai, bukan orang alim, bukan apa-apa, ini mohon maaf, dia bercerita dengan saya kalau hari Kamis atau Jumat suka di jalan, Pak Ustaz, saya suka ngasih, Masya Allah. Dia bisa beli, bisa seperti itu karena Allah kasih kesempatan kepada Allah. Hari Kamis Jumat. Begitu saya lagi meeting di, meeting? Yes. I know. Lagi briefing ya, mau di Facebook ya, Facebook ya. Ya Allah, saya ngomong begini, Pak, dia itu baca naskah begitu lagi belain anak tetangga ya. Maksudnya Pak Ustaz? Iya, itu namanya bukan nyari nafkah. Kalau nyari nafkah adalah suami, betul? Kalau nyari nafkah itu nggak ada selesainya. Tapi kalau nyari duit buat makan ada batasnya, betul? Betul. Lah kalau jadi guru kan ada batasnya, betul? Guru sekolahan, pegawai bisa pensiun. Tapi kalau seorang suami, mohon maaf, nyari nafkah nggak ada selesainya. Tapi kalau wanita boleh bekerja, tapi tidak boleh untuk mencari nafkah. Understand?
Yes. Ini dibelain mama sama bapak. Nah iya, karena seorang istri kudu taat sama suami. Kata Rasulullah, idza amartah atau angka istri kalau disuruh sama lakinya kudu nurut selagi agama tidak melarang. Nah mau apa? Nggak ketinggalan dengan mas ngaji kalau misalkan mau kemana-mana pulang malam pun juga mikirin suaminya. Saya takut dikhawatirkan bukan jadi istri yang soleha. Orang istri soleha kan syaratnya ada 2 bu. Ada berapa? Buka di dalam surah An-Nisa ayat 34 hadisnya. Fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaib. Sampai pagi juga suaya-suaya. Fasalihatu qanitatun. Nih, para wanita. Kenapa saya nyebutin para? Berarti dan istri dan para wanita. Syarat menjadi istri yang soleh pertama qanitatun. Disuruh sama suaminya kudu nurut. Kalau istri kepengen solehah mah tergantung suami. Baru jawabnya kenceng banget. Makanya kalau nurut kata Rasulullah, idza nadzarta ilayya saraka. Istri kalau dipandang sama suaminya kudu nyenengin. Jangan demek itu tidak umur. Ya iya mohon maaf dia sama suami jangan ebrat. Ebrat. Gimana Ustaz Dery udah nyampe belum? Hampir jam berapa nih Pak Haji? Hampir besok, mohon maaf ya. Hah? Ya Allah, ila yaumil qiyamah. Ya Allah. Sampai di mana tadi? Makanya istri kalau di rumah dipandang sama suami kudunya nang. Jangan demak hitam hidakum. Jangan suka cember. Jangan suka mereng. Jangan suka cember. Ibu kalau cemberut kurang apa, Bu? Dengerin, Pak. Dengerin. Saya tahu, ya Allah, kalau orang daerah rumah saya, ini mohon maaf. Ya Allah, kalau pakai baju cakep, kalau mau Baik, nanti kita coba sampaikan ya Kak. Kawasem. Ada ya ibu-ibu di sini begitu. Orang mana? Sampai dulu Pak. Ya Allah. Tuh, ini baru pembukaan 3. Pembukaan baru namanya sodakotin jariyah. Makanya istri kalau dilihat di rumah ya Allah nyenengin. Bagaimana Ustaz biar nyenengin? Minta bedak sama laki ya. Kan bedak warga, bedak teflon kan mahal sekali ya. Yang murah bedak Pak nomor. Ibu ya, kalau nomor 5 merah, begitu dipakai mau kondangan di rumah lakinya ngebul. Pengalaman orang itu, wow itu dagangan saya, Bu. Alhamdulillah. Terus tuh orang dulu kita, orang dulu. Ini bapak-bapak juga seumuran saya ini. Masa sih? Oh percaya nggak ini bapak-bapak seumuran saya? Ini saya coba. Malu aku. Badan. Semut. Masih apa? Ya Allah, alhamdulillah. Pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak cucu Adam meninggal, terputuslah urusan dunia. Yang tidak terputus ada 3. Pertama, sodakotin jariyatin. Kenapa lafal sodakotin? Karena itu bentuknya nakiro. Kalau nakiro, siapa saja yang sodakoh boleh. Tapi kalau bentuknya ma'rifat, as-sodakotin itu nggak bakalan nyampe ke kita. Betul? Betul. Nah inilah buahnya almarhumah Mpo Alpa ini. Makanya kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum. Sebutin tuh kebahagiaan yang meninggal.
Masya Allah, ini yang datang begini, saya juga nanti kalau mati belum tentu begini, betul? Betul. Ayo, mudah-mudahan. Doain aja Bu ya. Cepet Mang. Iya kayak nih. Ya mantap banget. Iya yang datang. Mantu tep-tep kayak nih. Sodakotin jariatin. Bentuknya nakiro siapa saja, berarti saya juga boleh sodako yang hadir sodako ke saya juga Tapi kalau misalkan ada kalimat alif lam ma'rifah khusus buat keluarga dewek, you understand dewek? Yes. Tuh orang ada banyak orang Jawa di sini. Hah? Di Betak Tegal ada orang Tegal, ada orang Ciamis, Ada. Betawi, Ada. Batak Ambon, Ada. dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk Indonesia. Ya Allah, emang kalau mama ngaji begini Pak, sampai pagi juga pegel Pak. Tuh yang pertama sedekah jariah. Yang Naik kedua 1%. wasani. Karena kan ganjel doang. Punya gue. Ntar aja kalau udah merah. Kalau baca hadis Pak, ini mohon maaf, kalau baca hadis salah nggak pakai panjang pendek itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran wajib tanpa ada tawar-tawaran warattilil Quran tartila. Understand? Yes. Tapi ada pilihan. Kalau yang pakai ilmu tajwid itu lebih Kenapa suaranya? Suaranya Kalau baca hadis paham? Yuk balik yuk. Yo. Ya Allah, saya pesan ada, saya kan turunan Jawa. Yuk, entar dulu. Entar takut datang kan repot. Dia ada pepatah Jawa mengatakan begini. Hakikinya orang hidup umpamanya orang bepergian. Ugo surya. Apa kagak nih? Kagak. Kagak, ini jangan terusin dah. Iya. Ya Allah. Hakikinya orang hidup itu ibarat orang bepergian pasti bakal Wah. Makanya ida asobat hum musibah qalu inna lil wa inna ilaihi semuanya bakal balik. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau jadi camat apa lurah apalagi RT. Semuanya bakal mati. RT-nya hadir nggak? Hadir. Kita doain RT-nya tahun depan jadi camat di Palestina. Iya. Jauh aja. Marudal dong. Yang kedua, apabila tujuan anak aja meninggal dunia, yang bakal ikut au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Pak nih mohon maaf, nyenengin orang, betul? Betul. Nyenengin orang yang tadinya cemberut sama laki begitu nonton jadi ketawa, kan lumayan ya. Itu bahal, itu namanya kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita ngomong wakid madul musibah, dia suka ngumpetin musibah, benar. Kata-kata itu saya juga pernah menjumpai ketika dia lagi sakit, namanya tugas lagi mau syuting kan tetap aja proporsional ya nggak? Yes. Iya kira-kira gitu dah. Ya Allah, tetap dia kalau sakit, kalau lagi di kamera nggak ada perasaan sakit. Tuh luar biasa. Makanya yuk kita ibadah dan kepada Rasulullah, nyontoh kepada yang dititipin orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Yuk kita bareng-bareng ikutin. Kalau ke Rasulullah kejauhan, betul? Betul. Lah kalau tabi'in yang sekarang para ulama yang ada di sini ikuti, ikut. Kita baca Quran dari ulama, emang dari Nabi? Dari Nabi apa enggak? Nah, ini menjawabkan takut salah ya enggak? Ya Allah, guru kita itu semuanya sampai kepada Rasulullah. Itu namanya ilmunya. Yang ketiga
ketiga awaladin sholihin yad'ulah. Kalau punya anak yang soleh dan soleh, mudah-mudahan kok apa ini anaknya Allah dikasih kembar, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Dan saudara keluarganya menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal Alamin. ya robbal Alamin. alamin. Kalau menjadi anak yang soleh ini, mohon maaf, Mas Aji seperti ini bukan karena Mas Aji, bukan karena si almarhumnya, bukan, tapi karena kedua orang tuanya yang pernah mendidik terhadap anaknya. Wa yu'allimul kitab, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Makanya jangan bangga yang di sini punya helikopter, jangan bangga, betul? Betul? Yang punya duit 1 triliun nggak usah bangga, semuanya bakal T. nanti tinggal dihitung umurnya panjang. Ada seorang ulama, dia ditanya orangnya kaya raya, bertemu dengan kameramen, ditanya sama kameramen, Pak, umur Bapak sekarang berapa? Saya baru 7 tahun. Kok 7 tahun? Padahal kan umurnya udah 70 tahun. Iya, Itu rumahnya. merasa dirinya adalah hidup yang manfaat hanya 7 tahun, yang lainnya adalah sia-sia. Paham nggak nih maksudnya? Jadi kalau dia paham, mudah-mudahan apa yang sampaikan nanti terakhir jangan pergi dari sini sebelum nanti dibaca makanya doa tangannya kamu ada ajarannya buka al-barzanji, Allahumma ya basitul yadaini bil ajah, diangkat. Ada semuanya ajarannya, kita ngelakuin seperti dia, ada yang nyontok. Makanya kalau doa tangannya diangkat, kalau diangkat yang sambil Ibu, bapak sering doa sambil nangis apa enggak? Enggak, buru-buru Pak Ustaz. Paling-paling nangis kalau dikejar-kejar kreditan. Ya, sama kayak saya tuh. Ya Allah, alhamdulillah. Orang dikejar kreditan, alhamdulillah. Ya Allah, ini namanya Joko sembuh makan permen. Udah nggak nyambung men, kan begitu ya? Makanya kalau doa nggak boleh kuntet. Tahu nggak doa kuntet? Ini saya kasih tahu. Doa kuntet. Ya Allah, ku tahu apa yang ku mau. Nah, minta apaan begitu? Ya iya kan. Doa juga nggak boleh cerai. Tahu nggak doa cerai? Nih doa cerai. Doa cerai. Ya Allah, saya sudah nikahi anak saya 5 tahun ya Allah. Tapi anak saya belum punya rumah ya Allah. Tapi jika Engkau mau ngasih rumah ya Allah, harus warna ungu. Kalau nggak ungu nggak mau aku ya Allah. Jangan begitu. Ya Allah, minimal doa Rabbana inna fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Makanya kalau doa tangannya diangkat. Coba eksperimen dulu Bu. Tangannya di sini ada angka 18 nggak yang kanan? Coba diangkat semuanya Bu. Sekian, terima kasih.